sahabat beriman. Walaupun tidak termasuk dalam daftar 25 nabi yang biasa kita ketahui, Nabi Khidir banyak memberikan pelajaran melalui kisah. Salah satunya, kisah pertemuannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Namun ternyata, bukan hanya Nabi Musa alaihissalam yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Lalu, siapa sajakah yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir? Apa yang mereka peroleh dari pertemuannya dengan Nabi Khidir? Ali Zainul Abidin. Cerita pertemuan Ali Zainul Abidin ini diceritakan oleh Abu Hamzah Al-Zamali sesuai dengan penjelasan Abu Nuaim dalam kitab Hilyat Al-Auliyah. Ali Zainul Abidin pernah bertemu dengan Nabi Khidir saat dalam keadaan bersedih. Ia sedih karena takut akan kehidupan dunia dan ketidakpastian di akhirat. Saat itu, Ali didatangi seorang pria tampan. Pria itu berpakaian rapi dan indah. Pria itu pun bertanya, "Wahai Ali bin Al-Hasan, mengapa kau terlihat sedih dan tertekan? Apakah karena dunia? Ia adalah rezeki yang ada, dimakan oleh orang baik dan orang jahat." Ali pun menjawab, Bukan karena dunia aku bersedih, karena dunia seperti yang kau takutkan." Pria itu kembali bertanya, "Apakah karena akhirat? Ia adalah janji yang pasti, urusan di dalamnya ditetapkan oleh Raja yang Maha Kuasa." Ali lalu menjawab, Bukan karena itu aku bersedih, karena akhirat seperti yang engkau sampaikan." Sebelum menghilang, pria itu memberikan nasihat kepada Ali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memiliki kuasa untuk melindungi hambanya dan mengabulkan setiap doa yang dilangitkan oleh Muhriz ibnu Khalaf. Pertemuan Muhriz ibnu Khalaf dengan Nabi Khidir banyak diriwayatkan, salah satunya oleh Abu Al-Tahir Al-Farizi dengan sanad dari Al-Dasturi Al-Khatan Al-Abid. Saat itu, Al-Khatan sedang mencari buku di Tunis, kota terbesar di Tunisia, dan ia ingin bertemu dengan Muhriz ibnu Khalaf. Saat itu, orang-orang mengatakan bahwa Muhriz ibnu Khalaf sedang berada di masjid dan berbicara dengan seorang pria yang tak dikenal. Al-Khatan pun mendatangi masjid dan menyalakan lampu. Saat mendekat kepada Muhriz ibnu Khalaf dan ingin melihat lawan bicara Muhriz, lampu itu tiba-tiba mati. Begitu terus sampai 3 kali. Khatan pun bertanya kepada Muhriz mengenai orang yang berbicara dengannya. Saat itu, pria tak dikenal itu sudah tak ada. Muhriz pun menjawab bahwa lawan bicaranya itu adalah Abu Al-Abbas Al-Khadir, yang tak lain adalah Nabi Khidir. Syekh Ibrahim Al-Khawasah. Kisah pertemuan kali ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Dalam sebuah perjalanan, Syekh Ibrahim Al-Khawasah pernah ditanyai, "Apa yang engkau alami selama perjalanan?" Beliau pun menjawab bahwa ia terjatuh dan juga merasa kehausan. Saat itu, tiba-tiba datang seorang lelaki menunggangi kuda memberinya air minum. Dahaganya pun hilang. Tak hanya itu, Syekh Ibrahim juga ditawari naik ke kuda tersebut. Ia pun sampai di sebuah dataran tinggi. Ternyata pria itu berada di kota Madinah. Sebelum pergi, pria itu berkata kepada Syekh Ibrahim, "Turunlah dan sampaikan salam dariku untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapkan olehmu, saudaramu Khadir menyampaikan salam kepada Imam Al-Ghazali." Salah satu orang yang pernah bertemu Nabi Khidir adalah Imam Al-Ghazali. Bahkan pernikahan beliau terjadi berdasarkan petunjuk dari Nabi Khidir. Saat itu, Imam Al-Ghazali berkunjung ke desanya. Ia pun berkunjung ke madrasah yang pernah ia tempati menimba ilmu. Di sana, ia disambut gurunya. Mereka pun berbincang. Kemudian, tiba-tiba saja angin kencang datang dan memporak-porandakan madrasah itu. Gurunya pun meminta Imam Ghazali menemui Nabi Khidir perihal alasan madrasahnya roboh. Imam Al-Ghazali pun melaksanakan perintah gurunya. Sebelum berangkat, gurunya memberi petunjuk mengenai keberadaan Nabi Khidir. Imam Al-Ghazali harus pergi ke pesisir laut dan bertanya pada nelayan yang ada di sana. Sesampai di sana, nelayan dijumpainya pun memberitahu bahwa kediaman dari masjid Nabi Khidir berada di tengah laut. Imam Al-Ghazali pun menuju tempat yang diberitahukan. Ajaibnya, bajunya tidak basah dan ia seperti berjalan di daratan. Sesampainya di sana, Imam Al-Ghazali mengucapkan salam dan dibalas oleh Nabi Khidir. Imam Al-Ghazali pun mendapat jawaban dari pertanyaan dari gurunya. Angin kencang itu datang sebagai teguran kepada guru tersebut karena ia memiliki anak gadis yang sudah waktunya menikah tapi belum dinikahkan. Tak hanya itu, Nabi Khidir juga memberikan petunjuk bagi Imam Al-Ghazali bahwa jodoh dari anak gadis gurunya adalah diri Imam Al-Ghazali. Pertemuan Imam Al-Ghazali dengan Nabi Khidir juga pernah disaksikan dan dibenarkan oleh seorang sufi bernama Arif Al-Kabir Al-Yamani Ahmad As-Sayyad. Beliau melihat Imam Al-Ghazali dibawa oleh Nabi Khidir dan para malaikat menuju langit ketujuh. Nah sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai orang-orang yang pernah bertemu Nabi Khidir. Mereka diberikan nasihat dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka.
Pertemuan-pertemuan itu tak hanya pertemuan kosong, tapi banyak memberikan petunjuk. Karena banyak hal yang bisa dipelajari dari Nabi Khidir. Tentu tak salah jika bahkan Nabi Musa alaihissalam juga diminta mencari ilmu lewat beliau. Hal ini sesuai firman-Nya. Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar, yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Al-Quran, Surah Al-Kahfi